Hari ini kloter pertama calon haji telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Ini menjadi keberangkatan haji pertama dari Indonesia di masa pandemi. Tentu proteksi dan antisipasi risiko telah disiapkan agar jemaah bisa beribadah dengan aman di tengah situasi pandemi COVID-19. Seperti apa penanganan kesehatan para peserta ibadah haji dalam perjalanannya ke Tanah Suci, kita ulas bersama Farid Aljawi, Sekjen DPP Ampuri, kemudian Mas Dalina Pane, epidemiolog, dan Budi Silvana, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Agama. Saat malam Bapak-Bapak, selamat malam Bu Mas Dalina. Selamat malam. Selamat malam Mbak Eva. Baik, Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Budi dulu. Pak Budi, hari ini kloter pertama keberangkatan haji sudah diberangkatkan. Apa saja evaluasinya Pak? Apakah kemudian ada yang menjadi catatan dan perlu diperbaiki untuk keberangkatan selanjutnya? Ya, baik. Makasih Mbak Eva. Jadi secara keseluruhan untuk persiapan berjalan cukup baik ya. Termasuk proses embarkasi tadi malam di asrama Pondok Gede. Gitu. Namun memang ada beberapa catatan, seperti misalnya kemarin itu ada 3 paling tidak tercatat di kami jemaah yang gagal berangkat karena PCR positif, Mbak. Oke. Jadi untuk itu kita menghimbau kepada jemaah paling tidak seminggu 2 minggu sebelum pemberangkatan, jadwal pemberangkatannya betul-betul membatasi diri untuk beraktivitas yang berlebihan, terutama beraktivitas dengan cukup banyak orang ya, dan juga tetap berprokes gitu. Karena mereka sangat rentan gitu. Walaupun saat ini pandemi sudah relatif terkendali, namun kenyataannya kalau mereka tidak disiplin dalam berprokes gitu, mereka juga bisa terinfeksi ya. Terbukti tadi malam ada 2 yang dari Jakarta dan juga 1 dari Surabaya yang gagal diberangkatkan karena PCR-nya positif gitu, Mbak. Oke, kalau kemudian tidak jadi diberangkatkan, apakah kemudian nanti akan bergabung pada kloter selanjutnya atau bagaimana treatmentnya, Pak Budi? Ya, jadi bagi jemaah yang gagal berangkat, kita tidak mengizinkan untuk masuk asrama. Artinya mereka dipersilakan untuk berobat dulu, kemudian 5 hari kemudian mereka untuk menjalani pemeriksaan PCR kembali. Kalau sudah negatif, nanti kita akan koordinasikan dengan Kementerian Agama untuk pemberangkatan di kloter-kloter selanjutnya, disesuaikan dengan ketersediaan seat yang tersedia, Mbak Eva. Jadi ada penundaan bagi jemaah yang PCR-nya positif. Oke, Pak Budi, Anda melihatnya pelaksanaan ibadah haji di saat situasi pandemi setelah kemudian sudah 2 tahun ini tertunda akibat pandemi COVID-19. Apa saja kemudian tantangannya? Ya, tantangannya satu ya, pandemi belum selesai. Pandemi belum selesai sehingga jemaah tetap harus prokes. Yang kedua adalah saat ini, tahun ini, jemaah akan juga masih berhadapan dengan suhu yang ekstrim tinggi begitu. Ya, daily-nya rata-rata sekitar 42 sampai 45 derajat. Bahkan beberapa tempat bisa lebih bisa sampai 50 derajat begitu. Yang tidak hanya suhunya Mbak Eva, tidak hanya suhu yang panas, tetapi humidity-nya, kelembaban udara yang sangat rendah. Saya ambil contoh hari ini saja. Di Jakarta hari ini kelembabannya sekitar 74%. Namun di Saudi kelembabannya hanya 4%, 4-11%, sangat kering ya, sehingga ini jemaah akan sering mengalami dehidrasi tapi tidak terasa karena mereka tidak berkeringat gitu. Sehingga pesan kita adalah terus minum, jangan tunggu haus, karena mereka tidak terasa untuk terkena dehidrasi. Saat terkena dehidrasi tadi karena suhu tinggi, kelembabannya di Saudi rendah, dan mereka tidak berkeringat gitu, sehingga tidak merasa mereka dehidrasi. Yang ketiga adalah ya kita imbau tentunya jemaah hindarilah kelelahan yang berlebihan. Fokus dulu untuk wajib ibadah hajinya, ya, mulai dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah masih punya cukup banyak waktu untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Begitu Pak, jadi ada 3 hal pokok itu yang perlu terus kita ingatkan kepada jemaah kita. Oke, baik, sekarang saya ke Pak Farid. Pak Farid, Anda melihatnya kurang lebih sepakat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Budi? Ya Mbak Eva, terima kasih. Kita sepakat yang disampaikan sama Pak Budi. Namun kita dari haji khusus tentunya masih punya waktu sekitar 12 hari menjelang keberangkatan awal. Karena haji khusus perdana akan berangkat pada tanggal 18 Juni 2022. Saat ini adalah masih proses untuk elektronik haji memasukkan data
jamaah Haji Plus ke dalam sistem yang akan nanti diterbitkan visa. Saat ini juga kami meminta kepada para jamaah untuk menjaga kesehatannya dan melakukan medical check up, setelah itu vaksin meningitis serta flu, agar nanti saat pada pelaksanaan keberangkatan ya hasilnya negatif. Oke, jadi kalau jemaah Haji Plus ini masih punya waktu begitu ya, kemudian yang seperti tadi disampaikan Pak Budi, tips-tipsnya tadi dilaksanakan sehingga kemudian tidak terjadi apa yang sempat ditemukan kemarin, ada tes PCR yang kemudian positif begitu ya Pak Farid? Betul, betul. Baik. Ini kan Haji Plus ada kelebihannya bisa mencontoh dari haji yang biasa yang sudah 10 hari akan berangkat nanti. Oke, sekarang saya ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, ini keberangkatan pertama, kemudian sudah ditemukan ada calon haji yang kemudian dites masih positif begitu. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kemudian kita bicara kemungkinan, seberapa mungkin rangkaian ibadah haji ini nantinya akan meningkatkan tren positif COVID-19 lagi? Ya, terima kasih Mbak Eva. Kalau kita lihat saat ini hampir di seluruh dunia COVID itu sudah mulai melemah ya. Jadi tidak seperti dua puncak ketika ada varian of concern Delta maupun Omicron, hampir seluruh negara sudah menuju proses pengendalian, sudah menuju proses terkendali. Khusus untuk jemaah haji dan umroh sebenarnya ada setidaknya 3 regulasi internasional yang memang harus diperhatikan. Yang pertama tentu Taklimatul Hajj pemerintah Arab Saudi. Nah di dalam Taklimatul Hajj ini pemerintah Arab Saudi membuat beberapa persyaratan untuk haji dan umroh. Saat haji saat ini sepertinya usia dan hasil PCR itu menjadi salah satu syarat. Jadi PCR 72 jam ya dari sejak keberangkatan itu harus negatif. Dan usia kurang dari 65 tahun. Kemudian yang kedua, biasanya di dalam Taklimatul Hajj ada vaksin-vaksin yang sifatnya mandatori. Biasanya yang mandatori itu adalah meningitis. Saat ini ditambah dengan mandatorinya pada vaksin COVID. Nah ini yang terkait dengan vaksin yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini apakah sama dengan kita? Karena yang terakhir itu saya lihat Sinovac itu bisa berlaku 3 bulan, tetapi saya yakin jemaah haji kita sudah banyak yang mendapatkan booster sehingga cukup aman mereka untuk masuk ke Arab Saudi. Kemudian recommended vaksin seperti yang dikatakan Pak Farid tadi, ada influenza itu direkomendasikan untuk bisa diberikan karena cukup baik untuk jemaah. Nah yang kedua terkait wabah ada IHR revisi 2005. International Health Regulation itu bicara tentang penyakit-penyakit yang sebenarnya nggak boleh masuk ke Arab Saudi, seperti TB paru, kemudian kusta multibasiler, itu juga sudah ada dalam regulasi kita. Nah, yang kita tidak inginkan tentu jika jemaah haji kita itu didapat TB ada di sana gitu. Itu seperti kita beberapa kali kita dapatkan hal seperti itu dan cukup tidak enak untuk hubungan antar negara kalau TB ternyata kita di sana. Tapi kalau untuk COVID relatif aman. Nah, satu lagi adalah IATA medical manual. Kenapa? Karena jemaah haji kita itu akan naik pesawat selama lebih kurang 8 sampai 9 jam. Ada persyaratan dari International Air Transport yang harus dipenuhi oleh jemaah haji kita. Yang paling sering terjadi itu HB. HB itu IATA biasanya menetapkan di atas 9 ya, tetapi ada beberapa jemaah haji kita yang HB-nya masih cukup rendah. Padahal HB tidak bisa dalam waktu cepat kita perbaiki. Karena itu di kesehatan haji biasanya persiapan untuk berangkat itu 1 sampai 5 tahun sebenarnya untuk meningkatkan kesehatannya. Nah ini yang menjadi tugas berat Pak Budi untuk mempersiapkan jemaah haji kita di sana. Tapi kalau terkait COVID kami kira cukup aman saat ini. Oke, kalau kemudian tadi ada kekhawatiran tadi ya Bu Mas Dalina sempat katakan jangan sampai kemudian nanti jemaah haji kita terpapar COVID di Tanah Suci begitu ya. Idealnya seperti apa kalau begitu pengendalian COVID-19? Kalau dari Bu Mas Dalina melihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sudah cukupkah atau seperti apa?
Saat ini kalau kami lihat pemerintah Arab Saudi pertama kebijakannya adalah mengurangi jumlah kuota. Biasanya yang berhaji 2,5 juta sampai 3 juta, saat ini hanya 1 juta. Pengurangan 50% ini mudah-mudahan haji itu menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang kedua masih tetap mereka meminta para jemaah untuk menggunakan masker. Jadi menggunakan masker itu hal yang sulit dulu ya, ketika tidak ada COVID, jemaah haji kita cukup sulit untuk menggunakan masker. Sehingga banyak sekali jemaah haji kita itu yang batuk. Bahkan yang nggak batuk itu hanya tiang listrik gitu ya, semua kita batuk. Tapi saat ini dengan COVID, saya berharap banyak jemaah haji kita bisa menjadi lebih sehat. Dan pemerintah Arab Saudi juga menetapkan 2 aplikasi ya. Kalau di kita aplikasi Peduli Lindungi, di sana ada 2, ada Itmarna dan ada Tawakalna. Tawakalna terkait dengan vaksin, kelengkapan vaksin dan status COVID-nya, berikut kontak eratnya. Nah, yang Itmarna ini kalau kita mau masuk ke masjid itu juga terkait dengan kapasitas masjid. Artinya pemerintah Arab Saudi tidak lagi membuat masjid itu menjadi sangat terbuka sehingga semua orang bisa berjejalan di sana, tapi dia sudah menghitung kira-kira berapa sih yang kapasitas yang bisa masuk ke masjid. Jadi kalau misalnya sudah menurut mereka sudah terlalu padat, ya jemaah haji kita nggak bisa memaksa masuk. Baik, oke. Baik, tantangannya kemudian bagaimana memastikan calon jemaah haji termasuk juga Indonesia untuk mengikuti aturan yang kemudian sudah ditetapkan. Kita akan bahas sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, saya lanjutkan dialog. Saya ke Pak Budi lagi. Pak Budi, ada banyak tantangan begitu ya, atau ada banyak challenge begitu di saat melaksanakan ibadah haji, terutama di saat pandemi ini. Tadi Pak Budi sudah menjelaskan, Pak Faris sudah menjelaskan bagaimana kemudian strateginya, Bu Mas Dalina juga mengatakan sebetulnya aturannya juga sudah ada begitu. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa jemaah calon haji ini betul-betul mengikuti apa yang kemudian sudah dihimbau, apakah yang kemudian sudah diatur begitu, supaya mereka juga tetap sehat, tetap aman dalam menjalankan ibadah. Ya, jadi kuncinya Mbak Eva adalah jangan bosan untuk mengingatkan, untuk terus mengingatkan jemaah, gitu, agar tetap berprokes selama haji, gitu. Jangan bosan untuk mengedukasi, karena gini ternyata Mbak, bahwa memakai masker ya, menggunakan untuk prokes itu banyak juga yang jemaah-jemaah yang well educated sudah tidak terlalu peduli dengan itu, apalagi kebijakan Saudi ada pelonggaran yang luar biasa begitu ya. Nah, sehingga kita terus petugas kita, petugas kesehatan maupun petugas haji secara keseluruhan untuk mengingatkan jemaah tetaplah menggunakan masker. Itu yang paling tidak cara paling sederhana yang bisa dilakukan jemaah untuk menghindari tertular berbagai macam penyakit. Jadi tetap edukasi terus, saling mengingatkan sampai nanti proses haji selesai. Itu yang cara kita untuk memastikan bahwa jemaah tetap berprokes. Karena kita tahu seperti yang tadi Pak Budi katakan, ada beberapa hal kemudian yang menjadi challenge begitu ya para calon jemaah haji saat ini, selain kemudian masa pandemi juga soal suhu ekstrim gitu. Ya, ada hal-hal lain. Nah, bagaimana kemudian memastikan ketahanan fisik mereka, karena kita tahu ibadah haji ini bukan hanya soal spiritual tapi juga fisik begitu, Pak Budi. Ya. Jadi Mbak ini ya, kita tahun ini punya tagline, punya hashtag jargonnya ini, jangan tunggu haus. Jadi minum jangan tunggu haus. Jadi banyak jemaah kita yang sering mengalami dehidrasi, tapi tidak merasa itu di Saudi. Itu tadi karena suhunya tinggi, kelembabannya rendah, mereka tidak berkeringat, mereka tidak merasa bahwa mereka itu dehidrasi, padahal mereka mengalami dehidrasi. Nah, berbagai macam bentuk promosi kesehatan digencarkan oleh tim kita di lapangan. Jadi semenjak jemaah sampai di bandara pun, di bandara di Saudi, itu terus diingatkan oleh petugas kita begitu. Dengan mudah-mudahan ya, dengan selalu diingatkan untuk terus minum air ya, dengan air yang berelektrolit begitu, itu mudah-mudahan nanti kondisi mereka tetap terjaga. Tentunya membatasi kegiatan di luar dengan memakai sunblock, memakai krim gitu ya, pelembab, itu bisa menjaga kondisi mereka begitu. Oke, Pak Farid, apakah kemudian challenge-nya sama untuk
para jemaah calon haji ini yang berangkat melalui jalur khusus begitu? Tentunya iya, ada 3 tahapan yang memang harus kita jalankan. Yang pertama adalah treatment ya sebelum keberangkatan. Treatment sebelum keberangkatan ini penting. Tadi seperti Pak Budi katakan, kita perlu mengedukasi jamaah hal-hal apa yang perlu dibawa seperti suplemen, ya kan, sendal, kacamata, sunblock dan lain itu sudah disiapkan lebih awal. Artinya ini menjadi penting, ya kan, treatment di awal. Setelah itu saat keberangkatan dan saat pelaksanaan ini juga penting. Kita menyediakan ya per 45 itu 1 dokter. Berarti kalau jika ada jamaah 90 itu 2 dokter. Nah, ini dengan adanya 2 dokter ini bisa memaksimalkan nanti para jamaah agar bisa terlayani dengan baik terkait kesehatannya. Dan yang ketiga mungkin ya itu juga treatment di sana jangan sampai juga nanti terjadi transisi penyakit menular yang diakibatkan oleh jamaah itu sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Eva, kemarin ini umroh sejak dibuka pada tanggal 7 Januari 2022 hingga kemarin, bahkan saat ini jamaah masih ada yang di Arab Saudi, itu mencapai 190.000 orang. Nah, tentunya ya dari treatment kesehatan yang diterapkan para jamaah melalui biro-biro umroh, ini terbukti ampuh. Ya, sampai saat ini juga tidak ada laporan ya terkait dengan COVID sepulang dari Saudi. Karena pemerintah Arab Saudi juga menerapkan PCR sebelum mereka kembali ke tanah air. Oke, Bu Mas Dalina, Anda melihatnya apakah kemudian seluruh strategi antisipasi ini memang sudah ideal begitu ya untuk mencegah penyebaran atau transmisi penyakit antar calon jemaah ini? Saya kira 2 negara ini sudah berikhtiar ya, ikhtiar sudah kita lakukan semaksimal mungkin dan tentu saja kita berharap partisipasi yang paling utama itu dari jemaah haji. Namun sosialisasikan kepada mereka agar tetap berhaji dengan sehat itu menjadi hal penting. Satu yang harus dari sisi epidemiologi yang harus kita perhatikan adalah pertukaran penyakit antar negara. Itu sangat lazim sekali karena lebih dari 180 negara itu berpartisipasi dalam dalam haji ya. Jadi pertukaran penyakit antar negara ini harus kita perhatikan. Sejauh ini sih tidak ada satu penyakit yang seperti COVID yang luas terjadi yang harus kita khawatirkan saat ini ya, walaupun ada sedikit outbreak pada monkeypox gitu ya. Tapi kalau untuk hepatitis akut karena terjadi pada anak-anak dan yang berhaji kan di atas 16 tahun, saya kira itu tidak menjadi permasalahan. Nah, yang jadi persoalan juga wabah-wabah yang mungkin terjadi ketika di Arab Saudi. Yang paling sering itu diare. Ini jemaah haji kita juga banyak ya, terutama dari makanan. Nah, ini juga harus diantisipasi. Lalu kalau meningitis sudah dijaga dengan vaksin meningitis meningokokus. Jadi partisipasi dari jemaah haji dan tentu saja keaktifan dari petugas kita di sana mudah-mudahan bisa membuat musim haji tahun ini menjadi lebih baik. Oke. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Budi, saya ingin bertanya, kalau kemudian ditemukan kasus COVID-19 di Tanah Suci, nah ini mungkin masyarakat perlu tahu, para calon jemaah haji yang mungkin belum berangkat juga mungkin belum terinformasi. Nah, bagaimana kemudian siasatnya atau strateginya untuk pasien atau calon jemaah haji yang kemudian terdeteksi terkena COVID-19 di Tanah Suci? Ya, tetap kita doain semoga itu tidak terjadi, Mbak Eva. Tapi namun apabila itu pun terjadi ya, bisa membacakan ini kan mass gathering sifatnya ya. 1 juta orang berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Segala sesuatu kemungkinan itu bisa saja terjadi. Betul. Kalau ada jemaah kita yang terinfeksi, misalnya penyakit menular, atau anggaplah itu COVID. Bagi yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, artinya grade-nya itu gejala berat begitu, dia akan dirawat di rumah sakit milik Saudi Arabia. Dan kita sudah kerjasama dengan rumah sakit di Saudi Arabia untuk merawat jemaah Indonesia yang terinfeksi COVID. Namun, jika gejalanya ringan atau sedang begitu, di Saudi kan memang tidak ada lagi isolasi terpadu kayak seperti kita, Mbak. Ya. Jadi, namun begitu, pemerintah tetap menyediakan, kita ada 1.000 kamar cadangan yang kita siapkan, ya, untuk mengantisipasi kalau saja ada jemaah kita yang terinfeksi COVID. Jadi tidak usah khawatir, pemerintah sudah mengantisipasinya, kita sudah menyiapkan kamar-kamar cadangan untuk jemaah kita yang terinfeksi. Tapi mudah-mudahan sih
insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Kita terus mengingatkan agar prokes dijalankan oleh jemaah kita. Mungkin Baik. itu Mbak Eva. Baik, bagaimana kalau kemudian terinfeksinya pada saat pelaksanaan wukuf yang merupakan salah satu syarat utama begitu ya pada saat pelaksanaan ibadah haji? Apakah kemudian ada disiapkan wilayah khusus begitu ya, misalnya antisipasi terhadap pasien yang kemudian atau calon jemaah haji yang kemudian terkonfirmasi positif misalnya? Ya, jadi kalau wukuf Mbak itu kan di tenda-tenda ya, di tenda-tenda di Arafah itu hanya tenda semuanya begitu. Kalau ada, kita tidak melakukan screening di sana. Artinya di proses Armusna, Arafah Musdalifah Mina, kita tidak melakukan screening. Namun jika ada jemaah yang mengalami gejala berat COVID, dia akan otomatis kita akan tarik untuk diberikan pengobatan di rumah sakit. Oke. Jadi begitu Mbak, tidak ada ruangan-ruangan isolasi terpadu misalnya di Arafah gitu ya. Dan bisa diwakilkan begitu ya, seperti layaknya kalau kemudian ada calon jemaah haji yang sakit. Nah, bagaimana kemudian dengan di Haji Plus, Pak Farid? Ya, jadi tadi menyambung pembicaraan Pak Budi bahwasannya haji itu adalah Arafah. Jadi saat wukuf ya kita konsen ya, kita berhusnudon, berprasangka baik bahwasannya satu hari itu insya Allah clear. Seandainya ada ya diperiksanya setelah wukuf supaya tetap mereka bisa berhaji. Nah, artinya segala sesuatu kita juga sudah antisipasi dengan edukasi di awal, saat perjalanan, dan terus bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Kita berdoa ini adalah sebagai tolak ukur pelaksanaan haji tahun ini untuk pelaksanaan haji tahun depan. Jika ini sukses, kemungkinan pelaksanaan haji tahun depan bisa maksimal, artinya kuota dibuka penuh begitu. Amin. Artinya memang perlu koordinasi, perlu edukasi, perlu saling memberikan informasi yang terbaik untuk pelayanan haji terbaik tahun ini. Baik, kelancaran pelayanan ibadah haji tahun ini menjadi kunci begitu ya untuk pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun selanjutnya. Oke, menutup kemudian diskusi kita pada hari ini, mungkin saya ke Pak Farid dulu. Pak Farid, calon jemaah haji dari ONH Plus baru akan diberangkatkan 12 Juni. Apa himbauan Anda kemudian bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci? Ya, yang pertama ya menghimbau kepada masyarakat ya agar membawa obat-obatan pribadi, suplemen tambahan, dan memakan buah setiap hari itu penting. Memakai topi, memakai kacamata, juga masker. Jadi hal-hal ini juga mengurangi penularan penyakit dan untuk menjaga kesehatan pribadi. Juga jangan lupa ya tadi sesuai dengan tagline-nya, jangan tunggu haus ya, harus minum. Biasanya memang semua jamaah haji itu bawa minuman ke sana. Mau jalan kemanapun bawa minuman. Sehingga ya mudah-mudahan kita berdoa bersama pelaksanaan haji ini berjalan dengan lancar. Amin. Bu Mas Dalina, apa kemudian saran Anda kepada pemerintah agar pelaksanaan ibadah haji ini untuk tahun ini bisa terlaksana dengan lancar, kemudian dan tentunya tidak menimbulkan dampak yang negatif, apalagi yang misalnya dikhawatirkan nanti akan ada peningkatan kasus COVID-19? Iya, kepada jemaah haji kami mengucapkan selamat berhaji, tetap jaga kesehatan, dan kepada para petugas di lapangan untuk tidak bosan untuk mengedukasi masyarakat terus, terutama jemaah haji Indonesia untuk tetap menggunakan masker ya. Walaupun regulasi pemerintah Arab Saudi sudah sangat longgar, tetapi masih banyak penyakit yang bisa didapat dari kegiatan tersebut antar negara ya. Jadi tetap jaga kesehatan, kemudian tetap menggunakan masker, dan tetap konsentrasi untuk berhaji. Jadi aktivitas dikurangi, konsentrasi untuk kegiatan haji. Baik, Pak Budi, terakhir dari Anda, apa himbauan Anda kepada calon jemaah haji yang mungkin akan berangkat dalam kloter-kloter selanjutnya? Ya, bagi yang akan berangkat, saya mengimbau kepada seluruh jemaah saat tadi, kurangi aktivitas atau batasi aktivitas yang potensi untuk terjadi tertular penyakit bagi mereka, khususnya COVID ya. Ini baru satu harinya ada 3 orang begitu yang terpapar, itu satu. Jadi tetap berprokes menjelang keberangkatan, jaga kesehatannya. Yang kedua Mbak, ini yang paling penting menurut kami dan paling penting untuk tahun ini adalah sering minum air Mbak, sering minum air ya, jangan tunggu haus karena ini yang penting sekali. Jadi jemaah kita terus himbau jangan tunggu haus. Yang terakhir adalah tadi hindari kelelahan yang berlebihan. Fokus kepada wajib hajinya, Arafah Musdalifah.
untuk ibadah-ibadah yang lain silakan, masih punya cukup banyak waktu bagi jemaah. Jadi 3 itu pesan kami, 1 tetap prokes ya, jaga kesehatan selama menjelang keberangkatan, kemudian banyak minum, jangan lupa itu karena itu yang potensi untuk mengganggu kesehatan jemaah. Yang ketiga adalah hindari kelelahan yang berlebihan. Mungkin itu, Mbak. Baik. Tentunya kita harapkan apa yang kemudian tadi disampaikan bisa dijalankan dengan baik sehingga pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini lancar dan kemudian bisa Amin. menjadi contoh dan membuat pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun ke depan itu semakin bertambah begitu ya jumlah kuotanya. Pak Budi, Bu Mas Dalina dan juga Pak Farid, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam. Selamat malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Farid. Malam Pak Budi. Jangan lupa saya dibimbing. Bu Mas Dalina harusnya ini jadi tugas nih. Iya, gimana saya kemarin bisa